Ya, jadi kita akan bicarakan untuk awalnya adalah dasar-dasar dengan coret-coret whiteboard, kemudian baru kita menggunakan slide, dan nanti kita diskusikan juga dari komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang masuk. Oleh karena itu, sekali lagi silakan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan. Sebentar, ini belum bisa share, saya lupa belum membeli izin share. Ya, ini melengkapi apa yang sudah dibahas di pertemuan tadi pagi ya, tentang yang sangat penting untuk awalnya itu adalah pertanyaan tentang apa. Jadi kalau kita mempelajari satu materi, apakah itu pemodelan bahasa, kemudian nanti akan kita pelajari tentang morfologi, post-tagging, pohon sintaks, kemudian ada logical representation dan klasifikasi teks dan lain-lain. Jadi saya kira apapun yang kita pelajari atau juga kita akan terangkan, salah satu yang penting adalah berkaitan dengan apa ya, berkaitan dengan apa seperti itu. Ini adalah apa itu apa itu language modeling, apa itu LM. Ya. Silakan nanti disimak untuk video yang tadi pagi ya, ini mencoba melengkapi, jadi tidak sama persis penjelasannya. Jadi ada beberapa sudut pandang yang lain lagi. Ya, jadi di sini language modeling ini salah satu sudut pandangnya nanti akan kita lihat bahwa di sini ada ini apa, mono istilahnya monolingual mungkin ya, monolingual. Jadi ada yang mungkin multilabel yang sebenarnya atau multilingual, atau di sini dalam hal ini maksudnya adalah paralel korpus. Kita dari sini dulu. Paralel korpus ini adalah paralel korpus itu adalah korpus atau teks yang paralel dua bahasa. Jadi misalkan ada bahasa Inggris, kalimat bahasa Inggris dan kalimat bahasa Indonesianya, terjemahan di antara keduanya. Jadi ada kalimat seperti misalkan I am studying, misalkan. Nah, ini adalah paralelnya, saya sedang belajar. Ini paralel korpus. Nah, di sini paralel di sini juga kalau ingin lebih lengkapnya lagi, terutama untuk yang terdahulu yang kita lihat kalau di mesin penerjemah, ini ada ininya apa, alignment-nya, ada ini ya, dan sejajaran. Saya sedang belajar, mungkin di sini apa ya, ya mungkin barangkali bisa di sini I'm studying itu adalah sedang belajar. Ya, jadi kita perlu paralel korpus seperti ini. Artinya apa? Artinya kita perlu membuat paralelnya atau terjemahnya seperti ini, yang dimana untuk membuat paralel korpus ini
sering tidak mudah juga ya. Kita seperti contohnya misalkan gini. Kita paralel korpus, misalkan mesin translation antara ini saja, bahasa daerah ya, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda misalkan. Nah ini kan paralel korpus yang ini, bahasa Indonesia, bahasa Sunda ini tidak terlalu banyak kita bisa dapatkan, atau kalau kita membuat juga perlu upaya yang lumayan. Apalagi kalau misalkan bahasa Inggris dan bahasa Sunda, saya kira mungkin lebih jarang lagi ya. Artinya ini perlu upaya untuk membuat data training ini. Ya. Nah kalau di sini ya yang mono itu korpus bahasa Indonesia saja atau korpus bahasa Inggris saja atau korpus yang sejenis saja. Yang dimana korpus yang sejenis ini hanya bahasa Indonesia saja isinya, atau hanya bahasa Inggris atau hanya satu bahasa tertentu itu, atau juga bahasa pemrograman nggak apa-apa ya. Jadi kalau bisa dilihat di ini di slide di video sebelumnya, ini bahasa itu tidak harus bahasa alami, bahasa pemrograman bisa. Dan di sini kan jauh lebih banyak didapatkan tanpa upaya kita untuk khusus mengadakan, misalkan di sini dalam rangka linguis model. Ya. Jadi kita bisa mengambil begitu saja ya, karena memang korpus-korpus yang monolingual ini udah ada ya, udah ada untuk keperluan-keperluan yang lain. Jadi seperti misalkan korpus berita, itu memang dari kumpulan artikel berita, kemudian kumpulan puisi juga bisa, kumpulan perinformatika, dan banyak lagi ya. Termasuk untuk medsos misalkan, korpus medsos. Ya, jadi di sini language model itu adalah berkaitan dengan monolingual. Kemudian kita lanjutkan. Ya, language model itu adalah bagaimana memodelkan untuk ya, jadi seperti misalkan ini katakanlah sebagai satu model, atau katakanlah ini sebagai satu proses di sini. Ini mengeluarkan teks bahasa alami ya, yang utamanya, tapi juga bahasa pemrograman bisa, atau proving matematik bisa, atau yang lain-lain. Yang di sini yang tadi monolingual tadi, ya artinya tanpa label, ya. Kemudian pemodelan bahasa ini adalah kita menghasilkan modelnya. Setelah dilakukan proses training, didapatkan model, sehingga kita di-generate seperti ini. Ini kita language model ini adalah dalam satu sudut pandang ini adalah membuat skor. Ini skornya berapa? Skor, ini skornya. Skor untuk kalimat seperti ini skornya berapa? Kemudian skor untuk kalimat yang lain, skornya berapa? Ya, jadi kalau seperti misalkan untuk kalimat atau rangkaian kata dengan satu atau dua kata yang berbeda. Jadi seperti misalkan katakanlah misalkan gini ya, saya mungkin ini ya, sedang minum misalkan air, misalkan seperti itu. Ini skornya berapa? Ini skornya. Nah, kalau kita language modelnya menggunakan probabilistik n-gram, skor ini artinya probabilitasnya berapa.
Apa yang disebut dengan probability dalam hal ini? Nanti akan kita lihat yang di penjelasan tentang n-gram. Ya. Jadi ini skornya berapa dibandingkan dengan misalkan saya sedang sama ya minum sama-sama ini O2. Ini skornya berapa? Ini skornya berapa? Nah ini antara air dan O2 ini ya dapat dikatakan ini adalah sinonimnya meskipun tidak identik ya, sinonimnya identik ya, karena untuk keperluan seperti ini misalkan ya tentunya yang lebih besar skornya adalah yang air ya daripada yang O2. Kemudian juga yang lain ya, jadi seperti misalkan mungkin sama-sama air di sini, air. Ya, kemudian di sini apa sinonim dari minum apa? Ini misalkan mungkin yang kita pikir misalkan enggak air misalkan gitu ya. Ya, skornya bisa yang lebih besar yang mana? Skornya bisa lebih besar yang ya kalau secara informal lebih besar di atas. Tapi kalau misalkan mungkin kalau ininya korpusnya adalah korpus yang fiksi, ya, korpus fiksi mungkin yang besar yang bawah. Jadi tergantung dari kita di domain mana. Karena ini bisa aja kita menghasilkan language model itu adalah language model berita yang bahasa yang formal, kemudian mungkin untuk fiksi, untuk puisi gitu ya. Jadi tergantung kita itu menilai ini dari atau dalam sudut pandang apa ya. Seperti misalkan gini juga contoh yang lain. Misalnya saya sedang makan ini apa makanan Cina atau mungkin Chinese food di sini. Atau makanan Cina gitu ya, mungkin ya, makanan Cina. Atau mungkin seperti inilah makanan Cina, kemudian saya sedang makan Chinese food. Sebenarnya sama saja kan, tapi kan kita kalau kita lihat yang dari sini ya keumuman mana? Kalau saya misalkan keumuman kalau yang sejauh yang saya tahu biasanya adalah misalkan yang seperti di sini ya. Artinya meskipun ini bahasanya campuran, tapi pada kenyataannya sehari-hari, jadi dilihat dari korpusnya mana yang lebih umum, ya, mana yang lebih umum, ya seperti itu. Kemudian yang untuk melengkapi juga yang tadi di pembahasan di pagi belum dibahas untuk salah satu sudut pandang untuk language model ya. Jadi tadi language model itu kan untuk memberi skor satu rangkaian kata-kata yang W1, W1, W2, W3, seterusnya WWN. Ya. Yang ini bisa kemudian disederhanakan skor untuk kata berikutnya. Kata berikutnya itu misalkan di sini W yang ke N given W1 sampai dengan di sini W N-1. Artinya ini ada kita given itu artinya udah ada kata pertama sampai kata N-1, kemudian kata berikutnya di sini ini skornya berapa. Jadi misalkan ada W1, W2, W3, W3 misalkan ada 3. Kemudian ini ada kata pertama, kata yang lain. Ini katanya misalkan di sini katakanlah misalkan contohnya
saya sedang saya sedang makan apa di sini? Ini kan seperti W1, W2, W3. W1, W2, W3 di sini, given. Ini yang W berikutnya. Ya, yang W berikutnya. Saya sedang makan, pilih nasi. Kalau saya sedang makan nasi, skornya berapa? Ini skornya berapa? Kalau ini N-nya itu adalah nasi. Ya. Kalau ini nasi, untuk W yang ini skornya berapa? Misalnya skor. Kalau di sini kata berikutnya, saya sedang makan beling misalkan, bisa juga kan ada juga yang skor seperti itu, kalimat seperti itu ada juga. Saya sedang makan beling. Maksudnya dalam korpus kita, ya ini skornya berapa? Ya, saya sedang makan misalkan yang lain, misalkan contohnya satu lagi, saya sedang makan apa ya, makan angin misalkan gitu, ini ada juga angin. Nah, di sini skornya berapa? Nah, skornya mana yang paling besar di sini ya dilihat nanti dari korpusnya. Yang dari korpus itu biasanya yang artinya yang paling besar itu yang paling umum atau paling pantas, atau juga mungkin dari sudut pandang lain dari sisi tata bahasanya mungkin ya, kalau kita ada memberi dengan tata bahasa. Seperti itu. Ini gini ya, ini adalah jadi language model itu adalah seperti ini. Jadi memberi skor ini rangkaian kata-kata atau mungkin kalimat, pendekatannya adalah di kata berikutnya. Kemudian juga kita tidak pakai ya, memang di Ngram, di language model tidak, di Ngram language model dan di nanti neurological language model kita tidak pelajari untuk dasar-dasarnya, tapi akan sangat penting terutama untuk nanti pre-training ya, neural network training yang sangat populer ya, saya kira di deep learning teks ya. Itu kalau yang seperti ini tadi kan ada W1, W2, W3, next-nya. Ya, kalau kita membuat tulisan kan juga satu kata demi satu kata berikutnya kan, kanannya kanan, sebelah kanan, sebelah kanannya. Ya, jadi menebak next-nya. Menebak itu sebenarnya seperti klasifikasi ini ya, sebenarnya seperti klasifikasi. Hanya di sini klasifikasi, di sini labelnya itu adalah sebanyak vocabulary. Vocabulary itu termasuk di sini plus simbol-simbol juga. Bukan hanya kalimat tapi simbol besar-besar. Ditebak titik, ditebak tanda seru. Jadi vocabulary itu termasuk juga bukan hanya kata-kata saja, tapi termasuk simbol. Nah ini kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan ke kanan. Kalau bahasa Arab ya sebaliknya dari kanan ke kiri. Tapi kalau nanti akan kita lihat ada yang disebut dengan atau yang ini dulu. Ini yang dari kiri dan kanan. Artinya nebaknya itu yang di tengah di sini. Kita sudah ketahui yang given-nya di sini ada 4-nya ditebak ya. Kemudian W5, W6, ya maksudnya ditebak atau dipilih mana yang nanti skor untuk rangkaian kata-kata ini lebih besar. W7. Nah ini ditebak. Ditebaknya yang di sini, yang kirinya ada, kanannya ada. Untuk sebuah teks. Nah ini disebut dengan istilahnya ya, istilah yang menulis tersebut atau yang mempropos language model tersebut disebut dengan bermasker atau bertopeng atau bermasker ya, language model. Artinya ini adalah dari kiri kanannya dan mungkin ada beberapa, ini adalah
W8 mungkin ada W-nya banyak, yang ini juga ditebak juga di sini. Di sini ditebak juga, di sini ditebak juga di sini. Di sini W9-nya ada. Ini terutama berguna nanti untuk waktu kita mempelajari, dan itu sangat dipakai sekarang, yaitu untuk task ya, dari task untuk pre-training. Ini salah satu task yaitu Mask Language Model. Ini adalah task yang untuk pre-training yang salah satu yang efektif dipakai. Oke, itu adalah language model ya. Ya, saya kira secara dasar sebagai tambahan, ada satu lagi ya yang belum dibahas di pembahasan yang tadi pagi ya. Tapi di video yang di playlist ada, di satu video ada ya, di pengantar untuk language modeling. Jadi ini adalah language modeling. Gimana language modeling itu? Kalau misalkan kita mau mau menghasilkan teks ya, mengenerate teks. Mengenerate teks ya. Mengenerate teks itu apa? Misalkan bisa dengan Ngram, bisa neural base juga bisa, nggak masalah dengan apapun. Tadi kan dari menebak satu kata sebelumnya, satu kata sesudahnya, satu kata sesudahnya. Nah, kemudian misalkan satu kata ini kita mempunyai language model. Ini udah dilatih, udah dilatih dari korpus yang besar. Kemudian kita mempunyai satu kata aja. Satu kata W1. Ya, disuruh nebak. Ini W2-nya apa yang paling bagus, paling cocok ini W2-nya. Disuruh nebak tentunya dari apa yang kita ketahui baru W1. Kemudian disuruh nebak W2-nya. Kata kedua. Dari sini ya, ini yang tentu kita udah di training sebaik-baiknya. Kemudian kita tahu given-nya W1, W2, disuruh nebak W3. Kemudian given W1, W2, W3, disuruh nebak W4. Dan seterusnya, yang tentunya kalau di sini modelnya udah bagus, udah dilatih dengan melatih yang baik, dengan korpusnya, korpus trainingnya yang bagus juga secara kuantitas dan kualitas. Ini mungkin awalnya masih kurang bagus, kemudian akhirnya jadilah sebuah puisi. Kalau misalkan ini trainingnya dari puisi, atau sebuah resep masakan kalau trainingnya resep masakan, atau sebuah paper informatika kalau ininya informatika ya, korpusnya ya. Tentunya dari sisi konten ya, dari sisi konten, dari sisi kebenaran atau semantiknya ya, kebenarannya. Misalkan artikel berita, nah kebenarannya itu tentunya sangat berpotensi tidak benar isinya. Kalau menjadi paper informatika, ini secara konten, secara tata tulisnya sangat bagus, tapi secara kontennya sebenarnya banyak salahnya, teori-teorinya banyak salahnya. Nah, ini adalah language model yang standar. Ya, yang standar. Artinya dijeritnya tadi dari 1 ke 2 dan seterusnya. Nah, sekarang ada conditional language model. Conditional language modeling ya. Conditional language modeling. Jadi ini adalah language modeling. Language modeling. Nah, ini conditional language modeling. Conditional language modeling ini aplikasi yang ini sangat ini berlaku sangat luas ya, conditional language modeling, termasuk misalkan yang sangat populer adalah machine translation, mesin penerjemah. Jadi conditional language modeling di sini adalah nanti akan kita pelajari di machine translation. Ini adalah language model. Tapi di sini kalau yang tadi di sini itu cuma satu kata dan jadi 2 kata dan seterusnya. Kalau di sini ada kondisinya.
kondisinya, ada datanya, inputnya. Ini conditionnya. Ya. Jadi kalau kita mau membuat kalimat W1, W2, W3, W4, tidak W1. W1 juga tergantung dari ini apa sih kondisinya. Kemudian W2. W2 itu dari sini. Kata sebelumnya juga melibatkan dari sini. Lihat. W3, W3. Ya, dilihat dari yang sebelumnya, W1, W2, dan juga yang dari sini. Nah, ini seperti misalkan machine translation. Ya. Waktu machine translation, kita kan mau menerjemahkan di sini kan, ya ini kondisinya itu adalah bahasa sumber yang akan diterjemahkan, seperti misalkan bahasa Indonesia di sini. Bahasa sumber misalkan di sini adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian mau membuat di sini bahasa targetnya yang diterjemahkan, misalkan bahasa Inggris di sini, ya kan membuat terjemahan kan juga satu persatu, W1, ya kan? Kata yang kedua, kata yang ketiga, iya, kata dan seterusnya. Nah, ini untuk kata kedua kan juga dari sini dan dari sini. Nah, di sini untuk membuat yang ini, yang sebaik-baiknya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini adalah language model. Nah, ini adalah dengan di sini adalah conditional. Contoh yang lain lagi adalah misalkan ini ya, contoh yang lain lagi misalnya, ya. Oh ya, terima kasih ya Haikal ya. Saya kira juga yang suggestion itu di keyboard, ya, itu adalah dari language model. Suggestion di keyboard itu kan apa yang paling umum muncul untuk kalau ada beberapa kata yang sebelumnya kata yang berikutnya apa ya. Ya saya kira seperti itu ya. Apa yang apa untuk suggestion untuk kata di keyboard itu gitu. Ya, kemudian ini contoh lagi untuk kondisional. Itu kalau di sini language model ini adalah bahasa sumber. Kalau language conditional language model yang lain itu contohnya adalah mungkin kurang umum ya, tapi saya kira juga di sini ada image. Ada sebuah gambar, di sini captionnya. Ya, captionnya kan caption yang sebaik-baiknya bahasa Indonesia. Misalkan captionnya bahasa Indonesia sebaik-baiknya, W1, W2, kata-katanya apa. Tapi juga ini kan juga tergantung dari ininya apa gambarnya apa mau jadi gambarnya apa itu mau di misalkan caption 1, kalau alternatif 1, caption alternatif 2, misalkan kalau ini kalau menurut language model ini adalah mana yang skor yang paling baik menurut bahasa Indonesia misalkan seperti itu. Ya, jadi ini adalah contoh conditional language model. Ya, ini saya kira seperti itu. Ini adalah dasarnya. Ya, kemudian kita akan melanjutkan mungkin dengan slide atau barangkali ada yang pertanyaan. Dari yang pertanyaan dulu ya, kita bahas sebentar untuk pertanyaan, kemudian kita break sebentar. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa pertanyaan. Saya share, kalian juga bisa lihat sendiri langsung link bahasa ininya, link filenya. Saya akan gedein dulu. Ya, kita lihat yang ini ya. Ini pertanyaannya adalah
bisakah pemodelan n-gram ini n-nya didefinisikan dari jumlah kata input dan tidak dari inputan user? Ya, sejauh yang saya tahu, n-gram ini ya apa tidak dia itu tidak dinamis gitu. Jadi tidak dari datanya seperti apa, kemudian dia didefinisikan tidak seperti itu karena pada prinsipnya semakin besar n-nya semakin bagus. Ya. Semakin besar n-nya semakin bagus, tapi semakin besar n-nya itu potensi tidak bisa dihasilkan. Ya. Jadi misalkan begini aja n-nya 10 kan semakin besar semakin bagus kan. Tapi kalau 10 nanti n-gram yang 10 itu banyak 00 artinya itu satu masalah dan itu tidak jalan. Gitu. Yang pasti jalan ya kalau n-nya 1. Ya kan? Kalau yang pasti jalan n-nya 1 tapi itu sangat jelek. Sangat-sangat jelek ya. Kalau n-nya 2 itu lebih bagus dan itu kemungkinan sangat-sangat besar. Ada hampir selalu 99,9% mungkin saya kira kalau korpusnya cukup besar itu n-gram itu ada, arti ada itu maksudnya yang bigram itu maksudnya misalkan seperti ini, bisakah pemodelan dua kata, bisakah pemodelan itu di korpus kemungkinan besar ada pemodelan n-gram misalkan dua kata. Itu kemungkinan besar di korpus training ada n-gram ini kemungkinan besar ada dan seterusnya. Jadi di sini kalau mau menjawab pertanyaan di sini, saya kira memang tidak dinamis ya, tergantung dari datanya bukan gitu, tapi memang kita tentukan. Hanya akan kita lihat nanti yang bigram dibuat, yang unigram dibuat, yang 2 gram dibuat, yang 3 gram dibuat, yang 4 gram dibuat, yang 5 gram dibuat, misalkan seperti itu. Nanti kita lihat, nanti ada istilahnya smoothing atau take off istilahnya lebih tepat, lebih ini lagi. Itu 5 gramnya kalau ada pakai, kalau nggak ada cari yang 4 gram, turun. Kalau nggak ada 3 gram dan seterusnya. Oke, saya kira seperti itu. Silakan mungkin kalau yang menanyakan ini mungkin ada yang mau disampaikan atau yang mahasiswa yang lain mau menyampaikan yang terkait ini. Kemudian berikutnya yang untuk yang ini dulu. Yang kedua ya. Apakah pemodelan bahasa ini bisa dilakukan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti dibuat menjadi bahasa isyarat? Ya. Ya saya kira pemodelan bahasa ini generik ya. Jadi untuk bukan hanya bahasa manusia tapi juga bahasa simbol, bahasa isyarat. Hanya ini apa? Oh ya, jadi misalkan bisa aja seperti yang tadi ada yang disampaikan di chat, bisa saja untuk next word prediction bisa, atau next prediksi isyarat berikutnya. Nah, bisa juga seperti itu. Ya, jadi memprediksi satu isyarat berikutnya, satu isyarat berikutnya bisa seperti itu. Itu saya kira cukup efektif ya. Tetapi kalau menghasilkan satu artikel tadi seperti disampaikan, itu kontennya itu bisa konten yang secara kebenaran atau semantiknya nggak benar. Kecuali kalau puisi kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, jadi kalau ini saya kira ya intinya pemodelan bahasa itu bisa untuk apakah itu isyarat atau apa gitu ya, bisa aja. Ya, kemudian berikutnya, karena bahasa manusia bisa sangat kompleks, jadi terkadang antar manusia bisa terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau antar manusia saja bisa punya pemahaman yang berbeda, apakah NLP bisa memahami perkataan seseorang walaupun sudah melalui banyak proses training? Sebagai contoh, ada seseorang bertanya apakah itu singa, lalu menunjuk ke arah patung yang berbentuk menyerupai singa. Apakah NLP akan menjawab bukan, itu adalah patung? Yang berarti tidak mengerti maksud orang tersebut. Atau akan menjawab iya, itu patung singa, yang berarti mengerti maksud orang tersebut. Ya, saya kira ini terutama lebih berkaitan dengan image sebenarnya ya.
berkaitan dengan image. Jadi apakah bisa sebentar. Karena dia kan sebentar dia menunjukkan berkaitan juga dengan image, mungkin dengan meskipun pertanyaan dan NLP juga, karena dia karena dia saya kira menunjuk ke patung kan, jadi apakah sinkron antara bahasa dengan image, ya, antara bahasa dengan image. Ya. Jadi kalau di sini kalau dia menunjuk ke arah patung, ya tentunya perlu misalnya di sini seperti misalkan question answering sederhana, tetapi kemudian disinkronkan dengan image tersebut ya saya kiranya. Jadi ya kalau image-nya itu kemudian diidentifikasi sebagai patung, ya kalau contohnya kalau yang tadi yang berkaitan tadi itu image captioning tadi ya. Seperti misalkan gini, mungkin tidak persis menjawab ya, tapi saya kira sangat terkait ya. Ya. Ini image captioning, misalnya satu contoh di ini apa di conditional language model yang contohnya mana ya, yang ini aja mungkin ya. Caption itu kan penjelasan, di sini aja bisa lebih gede. Caption itu kan penjelasan, image caption adalah penjelasan dari image kan. Nah, ini contohnya, saya besarin. Ya. Jadi di sini tadi ini adalah supaya bahasa Inggris yang bagus atau bahasa Inggris yang luas ini menggunakan language model. Tapi yang dibuat ini adalah captionnya adalah seperti ini, cocok dengan image-nya. Artinya harus bisa membaca image ini, kemudian dibuat conditional language model ini ya, kemudian dibuat ini. Jadi artinya perlu ya data trainingnya adalah image caption. Ya seperti itu. Jadi ya kalau proses learning yang sekarang, apalagi yang deep learning itu kan end to end. End to end itu artinya kita nggak tahu di dalamnya, kita nggak tahu detail di dalamnya, di prosesnya. Tetapi yang penting ada data training yang secara kuantitas dan kualitasnya. Nah di sini ini kan tahu bahwa ini adalah laki-laki. Ya, ini kan laki-laki. Ya, taunya laki-laki gimana? Ya karena dia belajar dari data training yang banyak, ada yang mengatakan laki-laki yang seperti ini, laki-laki. Mungkin ada face-nya seperti ini, atau perawakannya. Kemudian black. Black-nya black shirt. Tahu black shirt gimana? Tahu black shirt. Kemudian playing-nya, dia playing. Tidak lagi ngapain, tapi lagi playing, lagi bermain. Dan ini gitar. Ini contoh lagi yang seperti ini, pekerja konstruksi. Bagaimana tahu pekerja konstruksi menggunakan dan seperti itu ya. Jadi saya kira ini berkaitan juga ya dengan pertanyaan tadi. Ya, dan supaya tahu seperti ini, kalau di sini ya tadi ini apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah ini adalah ya seperti ini ya. Misalkan secara kasarnya dulu seperti ini. Image captioning itu. Ya, seperti ini. Ya, karena di sini adalah proses image-nya menggunakan istilahnya CNN. Proses image-nya di sini. Kemudian image ini direpresentasikan dengan vektor-vektor di sini. Direpresentasikan image yang seperti ini, image yang seperti apa, direpresentasikan
Di sini representasi image. Ya. Jadi bagaimana merepresentasikan image? Kalau ini contohnya dengan deep learning, yaitu dengan neural network yang sesuai. Neural network yang sesuai itu seperti apa? Ini salah satunya, yang utamanya adalah CNN, convolutional. Convolutional itu pada intinya atau dasarnya adalah dua dimensi. Gambar kan dua dimensi, ya kan? Jadi dua dimensi. Bagaimana memproses memproses dua dimensi. Dan image adalah dua dimensi. Jadi representasi bagaimana ini image ini direpresentasikan menjadi vektor atau vektor-vektor. Ini kan image direpresentasi, ini representasi image. Kalau language model ini adalah kondisionalnya. Kondisionalnya berupa image yang sudah direpresentasikan dalam bentuk sebuah vektor atau beberapa vektor. Ya. Kemudian di sini dibuatkan ini adalah language modelnya. Ini kondisional, language model. Bagaimana image di sini yang direpresentasikan dibuat dengan kalimat bahasa Inggris yang baik. Di sini dengan language model. Ya, saya kira mungkin seperti itu. Ya kalau misalkan ini adalah bahasa, machine translation ini adalah bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Artinya bahasa direpresentasikan dari apa? Bukan CNN, biasanya CNN bisa, tapi yang lebih umum dan lebih cocok adalah yang lain, yang sequence, yang order, misalnya RNN di sini. Nah ini, tapi intinya di sini direpresentasikan dan kemudian menggunakan model bahasa. Model bahasa sekali lagi adalah bagaimana membuat sebuah rangkaian kata-kata yang wajar, yang baik, ya gitu ya. Sama-sama benar merepresentasikan ini, tapi dengan bahasa Inggris yang lebih baik, dengan gitu ya. Ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita lanjutkan. N-gram dapat diaplikasikan pada bidang apa saja. Ya, jadi kalau pertanyaannya mungkin lebih generik, yaitu pemodelan bahasa bisa diaplikasikan pada bidang apa saja. Nah ini ya saya kira seperti ini pertanyaan sederhana, tapi saya kira sesuatu yang penting ya. Ini jadi seperti contohnya tadi di sini, pemodelan bahasa pada intinya adalah menghasilkan kalimat yang wajar, yang pantas, dan mungkin dari sisi bahasa benar itu. Kemudian pokoknya apa yang menghasilkan ini bahasa. Baik itu tanpa kondisi, artinya membuat puisi, misalkan membuat artikel, atau next kata berikutnya, seperti untuk suggestion itu yang kalau kita ngetik di Android atau yang lain itu, atau kita yang ngetik di search engine mungkin barangkali ada yang next-nya apa, atau kita di editor next-nya mau di kata berikutnya mau di text editor, kata berikutnya mau di ini apa, suggestion-nya apa, ya tanpa pemicu atau kondisi, ataupun dengan adalah kondisi. Kondisinya bisa image, bisa teks, ya, atau mungkin yang lain ya, yang artinya ada condition-nya di sini. Teksnya bisa untuk mesin penerjemah, ya. Jadi condition-nya di sini, atau yang ini contohnya yang populer itu. Kemudian N-gram sendiri, N-gram sendiri adalah pemodelan bahasa yang probabilistik, yang mempunyai karakteristik dia ya yang dibandingkan dengan neural, misalkan ya dia misalkan karakteristiknya antara lain dia lebihannya misalkan mungkin lebih sederhana gitu, artinya yang perlu ini aplikasi yang lebih sederhana, misalkan seperti itu ya. Artinya sebenarnya language model ya tadi di penggunaannya. Kemudian ini
apakah Ngram ini merupakan sebuah model machine learning? Ya, ya jadi di sini adalah language model secara umum atau neural paling tidak neural dan Ngram itu adalah proses learning. Ya, proses learning itu perlu perlu data training ya, perlu data training. Tetapi saya kira ini bukan contoh untuk kalau kita belajar di mata kuliah misalkan machine learning yang dasarnya. Mengapa seperti itu? Karena di sini salah satunya adalah outputnya itu adalah ini ya Pak. Outputnya apa yang disebut dengan structure. Structure itu adalah keluarnya itu adalah sequence, bukan satu prediksi misalkan yes atau no atau misalkan jenis benda apa gitu ya, jadi multi class gitu ya. Kemudian yang kedua, karena mengapa sejauh yang saya tahu tidak menjadi contoh dasar untuk di pembelajaran mesin, itu karena ininya apa, classifiernya. Jadi ini dapat dikatakan mungkin kalau Ngram itu bukan classifier ya. Jadi ini memang seperti mirip naik bias sebenarnya. Atau kalau sama-sama probabilistik ya, mirip dengan naik bias karena keluarnya kalau di sini gram yang ada angka-angka probabilitasnya. Tapi ya kalau dikatakan sebuah model machine learning, saya kira juga ini adalah proses learning juga, sehingga di sini dapat dikatakan ya memang model machine learning. Meskipun tidak populer kalau waktu belajar machine learning, bukan contoh yang utama. Kemudian apa itu bigram dan kegunaan dalam Ngram? Ya bigram itu adalah 2 gram ya, gram yang 2. Ya, salah satu bentuk yang paling sederhana dari Ngram. Ya, berikutnya, apakah Ngram hanya digunakan untuk memprediksi kata berikutnya? Nah, ini kata berikutnya itu adalah ya salah satu gunanya untuk memprediksi, tapi juga kalau prediksi berikutnya dan kemudian berikutnya lagi dan berikutnya lagi dan berikutnya lagi. Nah, itu kan jadi artinya seperti machine translation tadi kan, seperti apa di sini kan berikutnya dan berikutnya lagi dan berikutnya lagi dan berikutnya lagi, jadi caption. Untuk berikutnya lagi. Kalau ini adalah machine translation, ya machine translation ya. Machine translation. Nah ini mungkin ya neural machine translation. Ya ini kan pemodelan bahasa itu yang ini, outputnya ini. Jadi ini ketahui berikutnya. Jadi kan yang tadinya bahasa Inggris menjadi bahasa ini, ya bahasa Spanyol atau bahasa apa gitu ya. Ini di sini. Ya, jadi sebenarnya kata berikutnya itu adalah kemudian bisa juga adalah jadi sebuah teks bahasa, bukan hanya bahasa ini ya, tapi bahasa yang lain juga. Seperti contohnya ini, misalkan ini sebentar. Ya. Ini udah 2015 ya, udah relatif lama dalam hal
masnya apa? Kalau ini kalau deep learning itu udah lama 2015. Ini contohnya ini menghasilkan ini dihasilkan seperti ini. Fiksi ya, Shakespeare, atau dihasilkan ya ini Wikipedia. Jadi Wikipedia kita kumpulkan sebagai training, kemudian kita hasilkan Wikipedia untuk misalkan satu entry apa, yang tentunya sekali lagi secara bahasa ini fluent, grammarnya bagus, benar, tidak ada sintaks error, tapi isinya hampir dapat dipastikan banyak nggak benernya. Seperti misalkan, oh, ini ada peristiwa ini itu nggak benar, ya, banyak nggak benernya. Atau ini kita menghasilkan apa di sini, misalkan ini, ya mungkin apakah HTML atau menghasilkan apa? Ini seperti menghasilkan HTML yang valid, XML misalkan valid XML-nya, tidak ada error. Meskipun isinya yaitu lagi bisa isinya sebenarnya nggak benar. Atau ini seperti ini. Nah, ini adalah matematik. Ya, untuk proof matematik ini fake ya. Sampel fake matematik atau di tempatnya lebih algebraic geometri di sini. Bagi kita orang yang kebanyakan kita, yang saya yang tidak begitu paham tentang ini benar nggak seperti ini proofnya, ya mungkin ini dari sisi penampilannya udah meyakinkan, ini dari sisi apa ada proof, ada kemudian ada apa, kemudian seperti misalkan di sini diakhiri dengan ini, misalkan ada simbol-simbol untuk mengakhiri, ini proof diakhiri dengan ini, proof diakhiri dengan misalkan seperti itu, ini ada lema, ada gitu. Tapi kalau orang yang tahu isinya ini nggak bener ini proofnya gitu. Jadi dari sisi kata penulisan udah sangat bagus, tapi dari isinya banyak salahnya. Ya contohnya lain lagi seperti ini. Ya ini bahkan ada gambar-gambarnya seperti ini. Ini menggunakan latex ya, jadi bisa menggunakan latex karena di training menggunakan latex, kemudian training menggunakan latex yang banyak gitu ya, kasus-kasus seperti ini yang banyak, kemudian disuruh menghasilkan latex juga, ini di-generate menjadi bagus, ada seperti ini termasuk gambarnya. Dan gambarnya juga masuk akal bagi kita yang nggak tahu, ini udah bagus banget. Ya, ini bisa juga yang seperti ini. Ini adalah latexnya, source code latexnya. Linux source code. Ya, kalau diajarin Linux trainingnya, Linux source code seperti ini juga dihasilkan Linux source code. Jadi kalau di compile misalkan tidak ada syntax error, tapi ya semantik error, bugnya mungkin banyak banget waktu ini ya dijalankan ya. Ya demikian juga untuk yang lain-lain. Ada ini seperti ini, seperti ini, misalkan bisa menghasilkan seperti ini. Ya intinya adalah bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang dipelajari, termasuk juga misalkan ini disuruh mempelajari nama-nama orang atau nama-nama bayi. Ini keluarannya juga adalah nama-nama yang mungkin masih jarang, tapi pantas gitu, kayaknya jadi nama orang itu pantas gitu ya, tapi jarang sebenarnya. Meskipun kalau nama-nama orang kadang-kadang ada maknanya, ini nggak ada maknanya, tapi kayak pantas jadi nama orang ya. Ya, meskipun ada beberapa yang mungkin yang kurang pantas ya, tapi banyak yang pantasnya. Kemudian juga
Ya mungkin seperti itu. Kemudian juga yang tadi nama ini ya, yang pertanyaan tadi, yang apa untuk disable tadi ya, yang untuk yang berkebutuhan khusus tadi, memenuhi syarat tadi. Ya, kira-kira seperti itu pertanyaan-pertanyaannya, nggak ada yang lain lagi. Ya, kita akan break dulu, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Kita break ini ya, 15 menit ya, jadi sekarang jam berapa? Saya stop dulu.